let's say we have 325. They had 1.4 billion. They were paying 39 million. We were paying 500 million. It seemed a little unfair to me. Que el presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Wertheim para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO sedang dalam sorotan. Sebabnya dua negara sudah memastikan akan keluar dari lembaga itu, yakni Amerika Serikat dan Argentina. Presiden AS Donald Trump langsung menandatangani perintah eksekutif yang mencabut keanggotaan AS dari WHO di hari pertamanya menjabat. Lalu Argentina yang presidennya merupakan fans fanatik Trump ikut keluar. Tapi apa alasan mereka memutuskan keluar dari WHO? Masalah apa yang sebenarnya melanda organisasi ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Tak membuang waktu setelah dilantik pada Senin 20 Januari 2025, Presiden AS Donald Trump langsung membawa AS keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO. Sebelumnya WHO sering menjadi bulan-bulanan Trump atas penanganan induk kesehatan dunia milik PBB itu terhadap pandemi COVID-19. Trump dengan lantang berujar bahwa AS harus membayar jauh lebih banyak ke WHO daripada China. Hal itu membuatnya merasa telah ditipu oleh Organisasi Kesehatan Dunia itu. So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. China with 1.4 billion people. We have 350 to pay. Nobody knows what we have because so many people came in illegally. But let's say we have 325. They had 1.4 billion. They were paying 39 million. We were paying 500 million. It seemed a little unfair to me. So that wasn't the reason, but I dropped out. Selain itu, Trump juga menuding WHO melakukan kesalahan dalam menangani pandemi COVID-19 dan krisis kesehatan nasional lainnya. Donald Trump juga menyebut WHO gagal untuk bertindak secara independen dan dipengaruhi oleh unsur politik dari negara-negara anggota WHO. Ia lalu memerintahkan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio serta Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Pemerintah AS untuk menghentikan semua pembiayaan ke WHO. Padahal AS adalah donatur terbesar bagi organisasi yang berkantor di Jenewa, Swiss itu. Washington menyumbang 18% dari keseluruhan pendanaan WHO, yakni sekitar 261 juta dolar AS atau setara dengan 4,2 triliun rupiah pada tahun 2024 dan 2025. Artinya WHO harus putar otak untuk menyokong kemampuannya dalam mengatasi krisis kesehatan besar. Tak lama usai pengumuman keluarnya AS, jejak mereka diikuti oleh Argentina. Pengumuman ini disampaikan Presiden Argentina Javier Milei pada Rabu 5 Februari 2025. Juru bicara pemerintah Argentina Manuel Adorni menyatakan keputusan ini didasarkan pada perbedaan dalam manajemen kesehatan, terutama selama pandemi COVID-19. Que el presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Wertheim para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto, por supuesto, a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados. Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud. Dengan keluar dari WHO, Argentina meyakini akan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menerapkan kebijakan kesehatan sesuai dengan konteks lokal. Adorni juga menyebutkan keputusan ini akan memastikan ketersediaan sumber daya yang lebih besar. Tapi apakah WHO memang sebermasalah itu, seperti yang dituding oleh Trump dan Milei? Sebelum masuk ke masalah yang melanda WHO, kita bahas dikit yuk soal fungsi dari lembaga ini. Jadi WHO dibentuk tahun 1948 untuk melindungi kesehatan dunia. Organisasi ini bertujuan untuk mencapai tingkat kesehatan setinggi mungkin bagi semua orang.
Saat ini WHO sudah bekerja di lebih dari 150 lokasi di seluruh dunia. Salah satu tugas mereka adalah memberi arahan kepada berbagai negara jika terjadi darurat kesehatan, misalnya saat pandemi COVID-19 yang lalu. Namun badan itu kerap dikritik karena tidak efisien, tidak transparan, terlalu bergantung pada donor swasta, dan terhambat oleh masalah politik. Trump bahkan pernah menyebut WHO sebagai penipuan globalis yang korup dan bahkan sampai menutupi jejak Partai Komunis Cina. Lantas bagaimana respon WHO menghadapi keluarnya dua negara ini? WHO menyatakan kekecewaannya atas keputusan Donald Trump yang berencana menarik diri dari organisasi itu Selasa 21 Januari 2025. Pasalnya WHO memainkan peran penting dalam melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dunia, termasuk rakyat Amerika. Juru bicara WHO, Tarik Jasarevic, mengingatkan bahwa AS adalah anggota pendiri WHO sejak tahun 1948. Selama lebih dari 7 dekade, WHO dan AS telah menyelamatkan banyak nyawa dan melindungi rakyat Amerika serta seluruh dunia dari ancaman kesehatan. Apalagi Amerika Serikat disebut Jasarevic sebagai penyumbang 18% anggaran WHO tahun 2023 dan merupakan donor tunggal terbesar. Atas keputusan itu, Jasarevic berharap AS dapat mempertimbangkan kembali keputusan besar itu. WHO bahkan mengaku bersedia untuk membuka dialog bersama AS demi kepentingan dan kesejahteraan jutaan orang di seluruh dunia. Gonjang-ganjing melanda Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO usai AS dan Argentina memutuskan keluar dari lembaga itu. Korup, tidak transparan, tidak becus, dan penuh muatan politis jadi alasan mereka keluar. Jelas ini jadi goncangan hebat, apalagi AS adalah penyumbang dana terbesar bagi WHO. Lantas bagaimana cara WHO bisa bertahan setelah ditinggal AS? Dan apakah situasi ini akan dimanfaatkan oleh rival Amerika untuk mencuri pengaruh? Saksikan perkembangan kabar internasional lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.